Halo, selamat datang di Kongko TV. I'm United, we're all United. Ya, pagi ini kembali lagi gue mau update berita-berita transfer breaking news Jumat malam kemarin ya, dan juga gue pengen ngomongin tentang apa yang kita perlu kawal di transfer minggu depan ya. Mulai dulu dari breaking news Alex Telles, akhirnya Al Nassr sign dan deal Alex Telles, here we go ya untuk ke Al Nassr. Gue udah bilang kemarin nggak masuk akal sih kalau dia nggak bisa bayar 4 juta doang gitu loh, bener nggak? 4 juta gue udah bilang, tukang sapu Al Nassr aja itu gajinya lebih tinggi dari 4 juta euro, bro. Benar nggak? Ini nggak masuk akal sih kemarin. Gue jujur gue aneh gitu. Gue kaget sih dia kalau dia nggak jadi beli Alex Teller. Ya, tapi ya gimana ya? Ternyata gue bilang sih Al Nassr nih benar-benar macam-macam alay aja gitu loh, benar nggak? Berubah pikiran mulu, pintat pelintut, benar nggak? Ya kan? Mau enggak, jangan mau yang kagak, benar nggak? Ya, tapi anyway, akhirnya here we go, kelar, selesai. Alex Telles bakal menjadi pemain Al Nassr ya. Let's go, nggak apa-apa. Lumayan 4 juta pound sterling. Ya, nambahin buat beli, buat transfer inilah, transfer uh, Højlund. Benar nggak transfer Højlund? Oke. Selanjutnya kita ada juga breaking news dari Elanga ya, penjualan pemain 15 juta, close to 15 juta pound sterling ke Manchester United ya. Verbally agreed, jadi harusnya sih ini udah pasti aman untuk untuk Elanga ya. Gue selalu bilang Elanga sebenarnya pemain MU tuh nggak ada yang jelek, tapi kita apa ya namanya ya, pemain bagus aja tuh nggak cukup sih untuk di MU sih ya. Lu harus jadi pemain eksepsional sih untuk jadi first team di MU. Ya itulah harusnya standarnya kita seperti itu. Ya nggak cukup dengan lu jadi pemain bagus, tapi lu harus jadi pemain eksepsional ya. Dan ya Elanga juga salah satunya sama. Ya dia pemain yang bagus, tapi bukan level, bukan standarnya Manchester United sih. Gue yakin di Nottingham Forest dia bisa ya gacor. Karena dia cukup gesit ya, dan physicality-nya mulai kelihatan lah ya akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini. Tapi ya gitulah ya, it's done lah untuk buat dia lah. Di kiri dia kan main di winger kiri ya, udah ada Rashford, udah ada Garnacho, tambah lagi Jancho lagi kan, benar nggak? Itu udah nggak ada tempat sih buat dia. Kecuali tiba-tiba dia jago gacor jadi striker, benar nggak? Tapi anyway udah done deal, tapi nggak jelas ini ada buyback atau apa segala macam. Kayaknya sih harusnya ada sell on ya, ada sell on clause harusnya ada. Semoga nggak ada buyback, nggak ada gunanya ada buyback sih jujur ya sih. Klausul banci sih untuk semua pemain ya, gue nggak mau ada klausul buyback sih jujur ya sih. Tapi Elanga to Nottingham Forest, here we go 15 juta. Jadi total penjualan pemain ya sekitar 22 kali kita udah dapat ya. Benar nggak sih? Dan Iqbal, siapa nih namanya? Elanga dan juga Alex Telles ya. Dan juga menurut Romano juga kita juga pushing ya, sorry si Nottingham Forest pushing for Dean Henderson. Jadi mereka pengen sign Dean Henderson juga. Tapi kabarnya sih dia ini sih, dia pengen loan doang sih. Jujur kalau Dean Henderson loan gue nggak setuju. Ya kita harus jual. Ya kan gue udah bilang tiga pemain yang harus dijual ya, Elanga, Dean Henderson, sama Fred ya, tiga orang ini ya mau nggak mau udah harus kita jual gitu loh. Jangan loan lagi. Nggak ada maksudnya gini, lu loan nggak ada masa depan juga di Nintendo di kita sih. Buat apa lu loan doang gitu lo, buat negara ngurangin gaji. Buat apa? Permanen, nggak ada gunanya lagi. Ntar kalau nggak Dean Henderson keluarnya free lagi. Benar nggak? Harus dijual. Gue nggak setuju kalau loan. Jujur aja gue nggak setuju. Ya, lanjut lagi untuk Greenwood ya. Jadi ada presscon sebelum ini friendly lawan Arsenal ya. Presscon preseason di Amerika tentang Greenwood ditanyain, ini adalah decision dari klub ya kan, dan dia ngomong opininya dia, tapi ini decision dari klub dan kita harus terima itu. Jadi nggak jelas sih nggak sampai sekarang apa. Yang pertanyaannya coba dia bilang, si Ten Hag mau keep Mason Greenwood. Dia bilang I can't say. Ini sih rada negatif sih ya. Kalau dia nggak bisa ngomong apa, nggak bisa bilang apa-apa, ini sih rada negatif sih jujur sih ya. Kemungkinan besar sih, kalau dari omongan ini aja nih, kemungkinan besar sih ini udah rada berat sih untuk Mason Greenwood. Karena kalau dia suka, dia tinggal bilang, ya, ya I want him to stay gitu, benar nggak? Ya kan? Tapi dia nggak bisa ngomong, dia nggak bilang I can't say, dia bilang. Dan juga Greenwood nggak ada kan di preseason, nggak ada kan? Kan gue udah bilang juga tuh kemarin, kalau Greenwood ada di preseason, aman, aman, pasti dia balik. Kalau nggak ada di preseason, tanda tanya besar deh. Apa rencananya untuk Greenwood ke depannya? Itu aja sih. Ya untuk Greenwood kita lihat aja ya. Kalau tiba-tiba dia nyusul gitu kan ya, ikut preseason, nah itu pasti dia stay. Ya kan, kecuali tiba-tiba di preseason dia dia katro banget itu loh, benar. Ya, cuman so far untuk Greenwood
not looking good guys, not looking good. Ya. Dan berita terakhir ya, walaupun nggak ada hubungannya, Mbappe bro, for sale. Mbappe for sale. Ya tapi lu jangan mimpi deh, udah jangan mimpi deh Mbappe ke Manchester United ya. Kecuali tiba-tiba here we go Sheikh Jassim, baru deh lu boleh mimpi. Ya sampai basah juga nggak apa-apa deh. Ya untuk Mbappe main di MU. Tapi untuk sekarang ini sih jangan mimpi deh ya Mbappe ke Manchester United. Jangan mimpi. Ya tunggu Sheikh Jassim here we go dulu lah, baru let's go gitu bener nggak Mbappe. Oke, jadi untuk ekspektasi kita ngomongin ekspektasi minggu depan apa? Minggu ini jujur dari segi pembelian rada lambat ya, sesuai ekspektasi gue juga. Kalau kita belum announce Onana, ini nggak bakal ada pembelian sama sekali ya, sesuai ekspektasi gue. Onana udah di announce minggu ini, berarti minggu depan adalah cepet-cepet ya, nggak ada kata-kata underground, pelan-pelan underground, bener nggak ada kata-kata pelan-pelan underground, harus cepet-cepet dan deal Rasmus Højlund. Ya, kita udah dapat 20 juta euro dari penjualan pemain. Ya kan, semoga ya bertambah lagi ya. Jadi minggu depan pun kita pengen lihat Fred here we go. Atau Dean Henderson dulu lah here we go. Jangan loan ya, gue nggak mau loan. Dean Henderson here we go dijual. Itu yang pengen gue lihat di minggu depan. Ya, Dean Henderson. Ya. Lalu kita sebenarnya cepet-cepet beli cari striker gitu aja deh. Ya kan, itu Højlund juga udah ada ini loh, udah ada ancaman dari PSG. Apalagi PSG for sale. Ya ini si Mbappe, berarti dia nggak punya striker, cuma Neymar doang. Dan Mbappe juga nggak ikut ke ini, nggak ikut ke preseason di Jepang kalau salah kan PSG nggak ikut. Jadi PSG udah pasti nyari striker dan dia udah ngubungin si Højlund, ya kan. Sekarang ini striker opsi udah nggak banyak ya. Kolor Muani, Vlahovic juga untuk PSG, sama paling si ya yang dia dihubungin juga si Højlund. Jadi ada 3 sekarang ini opsi untuk PSG. Ya bisa banget dia beli 2, bisa banget ya kan. Beli Højlund sama Vlahovic bisa banget. Ya dia dia nggak harus cuma beli satu. Ini PSG cuy, benar nggak? Ya kan? Dia bisa banget beli dua striker sekaligus. Jadi harus cepet-cepet sih. Kalau emang tertarik sama Højlund, kalau emang Kyle Højlund cocok di skema Ten Hag, harus cepet-cepet kita dandilin Højlund. Dan ini Romano pun juga udah wanti-wanti minggu ini ya. Harus bikin harus ya udah mulai first beat ya, dan kita sih udah mulai prepare first beat. Jadi feeling gua hari Senin itu kita udah harus denger ya first beat untuk Højlund berapa gitu loh, benar nggak? Ya ini penting banget sih, penting banget karena kita perlu striker. Ya Ten Hag pun di interview pas preseason juga ngomong, gimana pun caranya kita harus dapetin striker yang cocok gitu loh untuk Manchester United. Ya kan, apakah itu di seorang Højlund atau di seorang Vlahovic boleh juga. Ya kan nggak masalah gitu, yang penting cocok gitu kan. Itu dan juga harus gerak cepat sih karena ini PSG lagi nyari striker juga. Em, apakah apakah Mbappe bakal ke Real Madrid? Gue nggak tahu sih. Ya, gue nggak tahu siapa yang bisa yang mau ngeluarin duit untuk Mbappe sekarang sekarang ini sih. Ya yang pasti kita sih nggak bakal bisa. Dari segi striker itu, jadi minggu depan masih ekspektasinya adalah penjualan itu udah pasti harus ada di handle sama Fred ya. Pembelian itu juga harus ada first bid ya. Siapapun striker yang kita mau pilih, entah itu Højlund, Kolor Muani, siapa kayak itu, pokoknya kita harus ya ada first bid gitu loh. Jangan sampai kita ditikung sama PSG. Ini penting banget ya, penting banget, penting banget. Paling itu aja sih yang gue bisa update dari ekspektasi minggu depan ya. Ada apa lagi nggak yang minggu depan ya? Kayaknya sih itu sih. Karena menurut gue PR kita tinggal striker sih. Yang dari awal harusnya kita dapat striker dulu ya, malah striker dapatnya akhir gitu loh, bener nggak? Ya Marcus Thuram udah nggak ada gitu kan, yang lain-lain juga udah nggak ada. Jadi ya kayaknya cuma itu sih, ya cuma itu sih yang kita perlu pantau ya. Oke, paling itu aja. Dan oh ya, gue bilang sih minggu ini remark terakhir ya. Minggu ini sih cukup oke ya karena sesuai ekspektasi gue, announcement Onana sama penjualan pemain ya, walaupun bukan Fred tapi Alex Telles sama Elanga gitu dari Wigo. Ya, jadi seminggu ini cukup oke lah, cukup cukup minggu yang nggak jelek gitu loh ya kan. Minggu depan semoga aja udah ada first bid ataupun here we go, Højlund atau siapapun itu ya. Oke, gue mau udahin dulu, gengs. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.